tidak takut pada Allah, sehingga dia berlaku zalim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menyulitkan umat, mencelakakan umat, zalim, sehingga Nabi berdoa. Ini juga pelajaran bagi kawan-kawan salafi yang mengatakan tidak boleh begini begitu kepada pemimpin. Dengarkan hadis Nabi. Nabi mengajarkan doa, Rabbana Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang pegang urusan umatku terhadap suatu perkara, fasyakka alaihim, dia persulit umatku, fashkuk alaih, maka sulitkan dan hancurkanlah dia. Ini doa Nabi. Doa untuk kehancuran orang-orang yang zalim. Bohong. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, salasatun, 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak mau bicara dengan dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan ampuni dosanya. Wala yanzu. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Sadaqallahul azim. Wa qala Allahu aidan waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Allahu aidan faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Wa qala Allahu aidan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar ya yaumal qiyamati la yunsarun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masih bicara insyaallah tentang perkara fasadul hukam, kerusakan para pemimpin dalam pandangan Islam, bagaimana fikih siasah syar'iyyah dalam menyikapi kasus-kasus pemimpin-pemimpin yang bikin kerusakan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka perkara kepemimpinan ini, imamatul uzma, keimamahan, telah terdapat tuntunan yang kuat dalam Al-Quran, juga dalam As-Sunnah. Bahkan hadis-hadis ada bab imarah, yaitu bab bicara tentang tata negara, tentang kepemimpinan, tentang kriteria pengangkatan, bahkan pemakzulan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Ibrahim alaihissalam dia berkata berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, hai Ibrahim, kami menjadikan engkau imam, pemimpin untuk manusia. Dan Ibrahim menjawab, wa min zurriyati, apakah itu juga berlaku untuk keturunanku? Nabi Allah berkata, la yanalu ahdiz zalimin, ia berlaku untuk keturunanmu, tapi tidak berlaku terhadap orang-orang zalim. Ini ayat menjelaskan bahwasanya Allah meredai orang-orang soleh jadi pemimpin, dan Allah mengatakan wasiat kepemimpinan Allah tidak berlaku terhadap orang-orang zalim. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam perkara ini juga dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan kami jadikan dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa.
Ini doa para nabi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian sikap Allah terhadap kepemimpinan yang menyimpang. Faqatilu a'immatal kufri, perangilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kafir itu. Innahum la aimana lahum la'allahum yantahun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Jadi pemimpin-pemimpin yang engkar janji itulah biasanya sikap pemimpin-pemimpin kafir. Pemimpin-pemimpin yang pembohong itu karakter pemimpin kafir. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kata Allah, kami telah jadikan juga untuk mereka ada kalanya pemimpin-pemimpin itu pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada neraka, mengajak umat kepada neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, maka di hari kiamat nanti mereka tidak akan dapat pertolongan. Pemimpin-pemimpin yang mengajak umatnya ke neraka, yang membawa kerusakan kepada umat, maka dia nanti masuk neraka dan tidak akan ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka khutbah kita pada hari ini adalah fasadul hukam, yaitu kerusakan para hukam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hilyatul Auliya diriwayatkan oleh Abu Nuaim, di mana Rasulullah SAW, walaupun hadis dikatakan dhaif oleh sebagian para muhaddisin, bahwasanya sinfani minan nas, dua kelompok manusia, iza solaha solahan nas, apabila dua kelompok itu baik, manusia akan baik. Wa idza fasada fasadan nas, apabila dua kelompok manusia itu rusak, maka manusia akan rusak. Al ulama wal umara, yaitu ulama dengan umara. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka rusak dan baiknya umat tergantung kepada dua kelompok yang di dalam tafsir disebut ulil amri. Ketika ulama menafsirkan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, taatilah Allah secara mutlak, taatilah Rasul secara mutlak, dan taatilah ulil amri selama dia taat kepada Allah. Dan ulil amri itu oleh mufasir, di antara mufasir mengatakan yaitu al ulama wal umara. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, keduanya harus saling menasehati, saling menguatkan untuk kebenaran. Yang memilih pemimpin harusnya ulama. Di dalam Islam ada namanya ahlul hilli wal aqdi. Apa itu ahlul hilli wal aqdi? Yaitu dewan syura, majlis syura. Itulah yang akan menentukan siapa yang jadi pemimpin ke depan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan ditambah dengan tokoh-tokoh lainnya, maka ulama yang menentukan. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika ulama sudah tersingkir dari panggung-panggung yang seperti itu, maka akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang rusak. Maka kerusakan pemimpin itu diawali dengan rusak fasadul manhajil ikhtiyar, yaitu rusaknya sistem pemilihan. Lahirnya pemimpin yang rusak diawali dengan rusaknya sistem pemilihan. Kalau sistem pemilihan rusak, maka lahirlah pemimpin yang rusak. Jadi produknya akan rusak, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, fasadus syakhsiyah. Kerusakan pemimpin itu, yang keduanya disebabkan rusaknya syakhsiat pemimpin, kepribadiannya, karakteristiknya. Yang pertama adalah tinjaunya ad-din, agama, kesolehan dan ketakwaan, ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kepada azab Allah, ketakutan kepada neraka, ketakutan kepada akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kalau ini yang hilang dari saksiat pemimpin, maka pemimpin ini akan muncul menjadi zombie-zombie yang zalim. Maka dalam hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara fasadus saksiyah diawali dengan fasaduddin, rusaknya agama. Rusaknya agama di antaranya adalah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, fitnatus subuhat, yaitu munculnya subhat-subhat tentang agama. Pemimpinnya tidak paham agama, di sekitarnya ahli subhat.
Sehingga sidang jemaah yang dirahmati Allah, asalkan sudah mendapat rekomendasi ulama, apakah ulamanya sedang menjilat, apakah ulamanya sedang mencari sesuatu, maka ketika itu sidang jemaah, maka penguasa, pemimpin akan rusak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Sa'id bin Musayyab mengatakan, "Iza ra'aitumul alima," jika kalian lihat seorang alim, yaghshal umara'a, yaitu bolak-balik datang kepada penguasa, fa'lam, ketahuilah, innahu lissun, dia itu adalah pencuri besar, seorang perampok, sedang cari dunia, sedang cari makan, sedang cari sesuatu. Iza ra'aitumul alima yaghshal umara'a fa'lam innahu lissun, jika kalian lihat seorang alim sedang bolak-balik kepada penguasa, menggosok-gosok penguasa, fa'lam, ketahuilah, dia itu seorang pencuri. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ulama-ulama terbagi dua, ulama syuk dengan ulama al-haq. Ulama syuk biasanya menjadi ulama salatin, yaitu tukang stempel kebijakan-kebijakan penguasa tanpa dilihat benar dan salahnya. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini yang pertama, fasaduddin. Bahkan kalau umara tidak paham agama, dia akan memusuhi agama ini. Dia akan memusuhi ulama. Bagaimana kasus Ahmad bin Hambal ditangkap, disiksa. Bagaimana kasus Abu Hanifah yang dicambuk meninggal dalam penjara oleh Ja'far al-Mansur. Kemudian Khalifah Ma'mun dengan Ahmad bin Hambal. Bagaimana dengan ulama-ulama lainnya yang ditangkapin oleh penguasa, kemudian disiksanya, yang seharusnya penguasa minta nasihat ulama, tapi ulama malah dipenjarakannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini akibat fasaduddin, syakhsiyah fasidah, yaitu rusaknya agama dengan rusaknya kepribadian seorang pemimpin. Yang kedua, sidang jemaah, fitnatus syahawat, fitnah hawa nafsu seorang penguasa, nafsu jabatan, yang dia menganggap jabatan itu kenikmatan, jabatan bukan sebuah ujian, jabatan seolah tidak akan dipertanggungjawabkan, jabatan seolah tidak akan disidang. Sebanyak seluruh masyarakat suatu negara, umpamanya Indonesia, kita nanti di dalam persidangan, seorang presiden yang pertama Soekarno, presiden yang kedua Soeharto, presiden berikutnya Megawati, dan kemudian Bapak Jokowi, kan nanti kita akan hadir bertanya jawab dengan presiden kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara dana haji. Nanti kita akan bertanggung jawab, tanya jawab dan melakukan penguatan dan pembelaan dan penyelamatan kaum yang zalim, dan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sehingga yang tua dari jabatannya, sudah tua dengan jabatannya, tetap ingin masih muda. Dan yang muda melihat indahnya jabatan, ingin buru-buru tua. Ini fitnah syahwat, jabatan, wanita, kemudian harta. Sidang jemaah, sikat semuanya tanpa kecuali apakah ini halal dan haram, disikat semuanya. Kenapa? Syahwat, al-mal, kenikmatan harta. Naudzubillah. Sehingga apa? Setelah dirombak jadi 2 periode, muncul isu 3 periode. Kenapa? Karena jabatan itu enak. Syahwat, fitnatus syahwat. Yang pertama fitnatus syubuhat, yang kedua fitnatus syahwat. Yang berikutnya sidang jemaah zulum, zalim. Sidang jemaah saksiah yang zalim, tidak takut pada Allah, sehingga dia berlaku zalim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menyulitkan umat, mencelakakan umat, zalim. Sehingga Nabi berdoa. Ini juga pelajaran bagi kawan-kawan salafi yang mengatakan tidak boleh begini begitu kepada pemimpin. Dengarkan hadis Nabi. Nabi mengajarkan doa, Rabbana Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang pegang urusan umatku terhadap suatu perkara, fasyakka alaihim, dia persulit umatku, fashkuk alaih, maka sulitkan dan hancurkanlah dia. Ini doa Nabi. Doa untuk kehancuran orang-orang yang zalim,
penguasa yang zalim, yang menyulitkan umat, pejabat-pejabat yang motonya pelayanan maksimal, sempurna, terbaik, ternyata dia mempersulit, yang membiarkan antrian sementara dia santai-santai. Oleh Umar, ketika seorang rakyat datang ke rumahnya, pintu rumah terkunci, pelayanan tertutup, maka disuruh dihukum gubernurnya dengan menggembalakan kambing. Sekian lama Umar bin Khattab. Kemudian ketika Amr bin As berperkara dengan orang Yahudi tentang perkara pengambilan tanahnya, kemudian pemaksaan, maka mengadu Yahudi itu, datang dia dari Mesir pergi ke Madinah dan mengadu kepada Umar. Maka Umar mengambil tulang, ditulisnya dengan pedangnya, digoresnya dengan pedangnya, dikirim kepada Amr bin As. Langsung menggigil Amr bin As, sudah paham apa maksud Umar. Umar murka, Umar akan menghukum Amr bin As. Jangan main-main. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, al-zulm, zalim, man waliya min amri ummati syai'an, siapa yang pegang urusan umatku dalam satu perkara, fasyakka alaihim, dia sulitkan umatku, kata Nabi, faskuk alaih, hancurkan dia, musnahkan dia, tumbangkan dia, hinakan dia. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja pemimpin yang baik, menjaga kebaikan umatku, dia berlaku baik dan adil terhadap umatku, maka jagalah dia ya Allah. Maka Nabi berdoa, pemimpin yang zalim dihancurkan, pemimpin yang baik dijaga. Dan pilihan itu ada pada para pemimpin. Ingat, pemimpin yang mana? Apakah tingkat presiden saja? Tidak. Ada perkara umat di tangan Anda. Siapa saja yang pegang perkara umat, perkara orang banyak. Dalam hadis Imam Ahmad, 10 orang atau lebih, siapa saja membawahi kepemimpinan 10 orang atau lebih, maka awalnya adalah karomah, mulia, dihargai, hebat, orang punya prestasi. Tetapi wa akhiruhu nadamah wal karomah, ujung-ujungnya penyesalan dan sanksi dari Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, fasadus syakhsiyah al-kizib, pembohong, suka membohongi rakyat, janji mungkir, berbohong. Kalau umat dipersulit, hampir saja sholat id dibatalkan, kemana-mana nggak boleh. Tapi anggota DPR bilang dia saksikan tengah malam di Soekarno-Hatta, orang Cina datang, ditanya kepada orang pada tiap malam, tanpa protokol COVID, tidak pakai masker. Nauzubillah. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini bahaya. Al-kizib, bohong. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, salasatun, 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak mau bicara dengan dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan ampuni dosanya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau lihat dia. Walahum adzabun alim, untuk mereka azab yang dahsyat. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak ada pengampunan dosa, dan tidak ada pertolongan. Dan dia dapat azab yang dahsyat. Yang pertama adalah Syekhuz Zani, seorang tua yang masih hobi berzina. Yang kedua, Al-Malikul Kadzab, pemimpin raja, penguasa yang bohong, suka bohong. Tidak ada yang terbukti. Tipu rakyat. Semua rakyat akan bersaksi di hadapan Allah. Semua rakyat akan bersaksi di hadapan Allah. Ngeri ini. Kenikmatan 15 tahun, 10 tahun.
tidak akan bisa menghapusnya. Sidang jemaah, kata Imam Malik, kullu syahwatin tadhhabul ladzatuha, seluruh kenikmatan akan lenyap seketika itu juga. Wa tabaqi lakum hisabuha, yang abadi untuk kalian azabnya. Kemudian sidang jemaah, al-khiyanah, pengkhianat, mengkhianati amanat-amanat, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Takhunullah wa rasulah, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Al-khiyanah ini fasad syakhsiyatul umara, kerusakan pada kepribadian penguasa. Dia tidak tahu seluruh kerusakan dosa. Antum harus tahu, dosa sekecamatan, dosa rumah tangga tanggung jawab suami, dosa sekecamatan tanggung jawab Pak Camat, dosa sekabupaten tanggung jawab bupati, dosa sekota tanggung jawab wali kota, dosa seprovinsi tanggung jawab gubernur dengan wakilnya, dosa satu negara tanggung jawab presiden, dosa satu negara tanggung jawab presiden. Saya rasa kalau ada antum yang berpeluang jadi presiden, ingat, dosa satu negara tanggung jawab antum. Apakah itu tertutupi oleh harta yang didapat, jabatan yang dibanggakan? Tidak, belum tentu. Bagaimana nasib para presiden yang telah dahulu? Apa yang terjadi pada mereka hari ini? Naudzubillah. Fasad yang kedua, yang ketiga, fasadus siyasah, rusaknya politik, gagal politik dakhiliyah dalam negeri, wa kharijiyah dan luar negeri. Fasadus siyasah, gagal politik dalam negeri dan luar negeri. Yang berikutnya, sidang jemaah, fasadut ta'awun, fasad dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar, salah mencari sponsor, salah bikin perjanjian kerjasama. Dulu ketika Tartar bekerjasama dengan pemerintahan Syria, maka ketika itu Syekh Izz bin Abi Salam, Sultan Ulama, khatib di Masjid Negara, berfatwa, siapa saja yang bekerja sama dengan musuh Islam, yang efeknya mendera umat Islam, faqad khanallaha wa rasulah, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa khana hazil ummah, dia telah mengkhianati umat ini. Sidang jemaah, fasadu bina'ud daulah, rusak dalam program membina negara. Banyak sekali ekonomi, lapangan pekerjaan, yang pengangguran, yang dijanjikan untuk rakyat, yang bekerja rakyat siapa? Ya, kemudian masalah ekonomi, masalah agama, budaya, pendidikan dan lain-lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah fasad al-umara yang dalam pantauan siasah syar'iyah. Maka kalau ini terjadi, sebagian ulama mengatakan sudah memenuhi syarat dimakzulkan. Dalam syarat pemakzulan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena waktu tidak mencukupi, di antaranya merusak agama. Murtad, pertama murtad, kedua merusak agama, ketiga berkhianat, keempat sidang jemaah tidak berhukum dengan hukum Islam, kelima sidang jemaah di antaranya tidak cakap, akibatnya melemahkan negara. Yang berikutnya sidang jemaah dirahmati Allah, cacat fisik sehingga membuat dia tidak energik, tidak lincah, dan membuat dia dikendalikan oleh orang lain. Maka ini diantara pemakzulan dalam siasah syar'iyah
syarat-syarat dan kondisi pemakzulan yang dipandang oleh markas ulama. Maka sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah fikih kepemimpinan antara ra'i wa ra'iyah di dalam Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.